Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan juga karunia-Nya, kita masih bisa diberi kesempatan dan juga kesehatan untuk dapat terus belajar dan juga berkembang. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Rian Sandi, mahasiswa semester 6 dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Madura. Oke, pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk dapat menyampaikan rasa hormat dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Andes Zefrizal SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan yang dimana beliau telah membimbing dan juga memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada kami semua. Tak lupa pula sambutan hangat untuk teman-teman mahasiswa dan juga setiap penonton yang menonton video ini. Nah, di mana video ini kami susun sebagai bentuk tugas akhir dari mata kuliah kepemimpinan dengan harapan dapat memberikan gambaran jelas mengenai materi yang kami pelajari selama 1 semester. Nah, sekaligus kami berharap untuk bisa menjadi sarana untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan juga kolaboratif. Nah, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk dapat menelusuri sedikit perjalanan saya selama mempelajari mata kuliah kepemimpinan di semester 6. Nah, kita akan mulai dari pembahasan seperti konsep dasar kepemimpinan, lalu saya akan memperkenalkan satu tokoh pemimpin inspiratif nih teman-teman, yang dimana tokoh ini banyak menginspirasi saya sendiri. Nah, lalu juga kita akan melihat beberapa insight dan juga kesimpulan pembelajaran dari semua yang saya pelajari pada mata kuliah kepemimpinan selama 1 semester. Yuk, kita mulai ke bagian pertamanya. Yang pertama ada konsep dasar kepemimpinan. Nah, oke. Mari kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar dulu nih. Apa itu kepemimpinan? Nah, kalau kita mengacu pada definisi dari Stephen P. Robbins, kepemimpinan ini adalah kemampuan untuk mempengaruhi individu atau kelompok supaya bisa bekerja secara sukarela menuju tujuan bersama, yaitu pastinya tujuan perusahaan. Nah, jadi kepemimpinan tuh lebih dari sekedar jabatan. Ini tuh tentang pengaruh dan juga arah dari perusahaan itu sendiri. Nah, juga supaya kita nggak ketukar nih antara pemimpin dan juga kepemimpinan, gampangnya tuh kayak gini. Pemimpin itu adalah individunya, teman-teman. Nah, orang yang punya posisi ataupun tanggung jawab untuk memimpin. Nah, sedangkan kepemimpinan itu adalah prosesnya, yaitu merupakan cara, gaya, atau pendekatan yang ia gunakan dalam memimpin. Nah, intinya, konsep kepemimpinan ini bukan soal siapa orangnya, bukan tentang siapa pemimpinnya, tapi bagaimana dia menjalankan perannya tersebut, teman-teman. Lalu, supaya bisa menjalankan peran itu dengan maksimal, ada beberapa kemampuan penting yang sebaiknya dimiliki oleh seorang pemimpin. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Nah, komunikasi yang baik nih nggak cuma soal berbicara aja tentunya. Seorang pemimpin yang baik harus mampu menyampaikan idenya dengan jelas, dengan menyimak juga dengan penuh perhatian, serta dapat menjaga hubungan yang erat dengan setiap anggota timnya. Nah, kalau komunikasinya berjalan, kerja tim itu bisa jadi lebih selaras gitu, teman-teman. Yang kedua yaitu keterampilan manajerial. Nah, yang dibahas di sini itu adalah kemampuan pemimpin dalam mengatur banyak hal, teman-teman, seperti waktu, prioritas kerja, alur komunikasi, hingga penyelesaian masalah. Nah, menurut Henry Misberg sendiri dalam jurnalnya yang berjudul The Nature of Managerial Work tahun 1973, pemimpin harus menjalankan peran sebagai perencana, pengatur, dan juga pengambil keputusan yang strategis dalam organisasinya. Manajerial yang rapi itu membuat kerja tim jadi lebih tertata serta lebih jelas arah tujuannya. Yang ketiga yaitu empati dan juga hubungan sosial yang seimbang. Nah, di sini kita bicara tentang rasa peka. Pemimpin yang empatik itu tahu kapan harus mendengarkan, kapan perlu memberi dorongan, serta kapan untuk memberi ruang kepada para karyawannya. Nah, pemimpin dengan empati dan juga hubungan sosial yang seimbang ini dapat menciptakan suasana di mana tim tuh dapat merasa aman secara emosional. Nah, menurut Goleman dalam jurnalnya yang berjudul What Makes a Leader tahun 1998,
Empati itu merupakan salah satu kompetensi utama dari kecerdasan emosional yang membedakan pemimpin luar biasa dengan yang biasa aja. Nah, kalau tim merasa dihargai dan juga didengar, mereka akan memberi lebih dari sekedar tugas. Mereka tuh akan punya rasa kepemilikan gitu. Lalu yang keempat, yaitu motivasi dan juga ketekunan. Artinya, pemimpin tuh harus punya semangat yang konsisten, bahkan ketika situasi sedang sulit. Bukan cuma menyemangati tim ya, tapi pemimpin itu sendiri juga haruslah dapat menyemangati dirinya sendiri dan memiliki motivasi atas hal tersebut. Nah, pemimpin tuh harusnya tetap bisa berdiri di tengah tantangan untuk bisa bikin tim tuh merasa lebih aman dan juga ngerasa yakin dengan kepemimpinannya. Yang kelima yaitu kolaborasi dengan setiap anggota tim. Ini juga masuk ke kerjasama tim ya, dimana yang dimaksud di sini tuh adalah kemampuan dari seorang pemimpin untuk dapat menciptakan ruang kerja sama yang kuat, dimana bukan hanya untuk kerja individu tapi kerja sama tim. Ia tahu potensi setiap anggota dan juga tahu bagaimana menyatukannya untuk jadi kesatuan yang besar. Menurut Randy Linkert dalam jurnalnya yang berjudul New Patterns of Management tahun 1961, gaya kepemimpinan partisipatif itu meningkatkan efisiensi dan juga semangat kerja tim karena anggota tim tuh merasa punya andil dalam organisasi ataupun perusahaan tersebut. Dengan hal ini, kolaborasi itu emang bukan hanya soal membagi kerja aja, tapi tentang menyatukan visi dan juga bisa saling melengkapi satu sama lain. Yang keenam yaitu gaya kepemimpinan yang adaptif. Nah, di sini yang kita bahas adalah fleksibilitas pemimpin dalam menghadapi berbagai situasi. Gaya pemimpin yang kaku justru malah ngebuat pemimpin tuh cepat kehabisan cara ketika tantangan berubah. Dengan kemampuan beradaptasi yang bagus, pemimpin bisa menyesuaikan pendekatan, bukan hanya memaksakan gaya kepemimpinannya. Oke, di sini kita sekarang udah masuk ke bagian paling menariknya nih, teman-teman, yaitu bagian tokoh inspiratif. Nah, untuk tokoh inspiratif saya di sini adalah Bapak William Tanuwijaya. Kalau teman-teman tahu, Bapak William Tanuwijaya ini merupakan pendiri Tokopedia ya, teman-teman. Nah, beliau berasal dari keluarga sederhana, di mana semasa kuliah beliau harus bekerja menjaga warnet demi untuk bisa tetap kuliah. Dari situ, muncullah ide besar, yaitu untuk menciptakan platform jual beli online yang bisa diakses siapa saja dan juga dapat membuka peluang bagi UMKM di seluruh Indonesia. Nah, untuk gaya kepemimpinan Bapak William Tanuwijaya ini tergolong transformasional karena beliau mampu membangun semangat perubahan besar lewat visi digitalisasi ekonomi. Beliau seringkali bersikap demokratis karena terbuka dengan gagasan-gagasan baru dan juga menjadikan tim itu sebagai mitra kerja, bukan hanya sebagai pelaksana. Hal ini membuktikan bahwa Bapak William Tanuwijaya ini memiliki gaya kepemimpinan yang demokratis. Beliau sangat memaksimalkan potensi dari setiap karyawannya untuk bisa ikut berkontribusi dalam pengambilan keputusan perusahaan. Oke, jadi selanjutnya kita bakal ngebahas tentang nilai dan karakter pemimpin yang dimiliki oleh Bapak William Tanuwijaya. Nah, salah satu hal yang paling menonjol dari sosok Bapak William Tanuwijaya adalah karakter dan juga nilai yang ia pegang teguh. Bapak William Tanuwijaya adalah pribadi yang sangat tekun, bahkan untuk bisa mendapatkan investor pertamanya, yaitu bahkan butuh waktu 2 tahun, teman-teman. Bayangkan, 2 tahun loh ya. Nah, karena pada saat itu, belum banyak yang percaya kalau e-commerce tuh bisa sukses di Indonesia. Tapi Bapak William Tanuwijaya tidak menyerah. Selain tekun, ia juga punya nilai kerendahan hati yang luar biasa. Nah, saat Tokopedia mulai berkembang, nilai-nilai ini tetap ia pertahankan, teman-teman. Ia memastikan perusahaan itu tetap inklusif. Ia tidak hanya mencari karyawan dari kampus ternama saja, tapi juga membuka kesempatan bagi siapa saja yang punya semangat dan juga ide. Ini menunjukkan bahwa Bapak William benar-benar menjunjung tinggi nilai kesetaraan dan juga keberagaman dalam timnya. Oke, pastinya di sini kita nggak bakal melupakan satu materi penting, di mana kita juga bakal ngebahas tentang dampak dari kepemimpinan Bapak William Tanuwijaya.
Nah, dari gaya kepemimpinan Bapak William ternyata punya dampak yang sangat besar, teman-teman. Melalui Tokopedia, ia berhasil menjangkau lebih dari 11 juta penjual aktif dan juga dapat membantu UMKM dari seluruh Indonesia untuk bisa menjual produknya secara online. Pastinya ini bukan hal kecil. Bapak William berhasil menjadikan teknologi sebagai alat nomor satu ekonomi, bukan hanya sekedar alat untuk mencari keuntungan. Nah, salah satu langkah berani yang ia ambil adalah merger antara Tokopedia dan juga Gojek. Seperti yang teman-teman tahu mungkin sebelumnya ya. Yang dimana dari hasil merge antara Tokopedia dan juga Gojek tersebut lahir yang namanya Goto Group. Yang dimana Goto Group ini merupakan perusahaan teknologi raksasa yang menjadikan Indonesia tuh sebagai pemain besar di Asia Tenggara. Yang dimana dampaknya juga luas, teman-teman. Seperti lapangan kerja juga terbuka, investasi meningkat, dan yang tak kalah penting juga transformasi digital Indonesia pun juga menjadi semakin cepat, teman-teman. Nah, semua ini membuktikan bahwa kepemimpinan yang visioner bisa membawa perubahan besar bukan hanya bagi perusahaan, tapi juga untuk sebuah negara. Oke, setelah tadi kita udah sama-sama tahu ya Bapak William Tanuwijaya itu siapa, lalu kepemimpinannya itu kayak gimana, lalu nilai dan juga karakternya itu kayak gimana dari Bapak William Tanuwijaya ini, lalu dampak kepemimpinannya itu kayak gimana juga, kita juga udah bahas tadi. Dari semua hal itu pastinya akan kerasa kurang jika kita belum ngebahas tentang refleksi pribadi dari Bapak William Tanuwijaya ini bagi saya sendiri sebagai pemateri tentunya. Nah, dari kisah Bapak William Tanuwijaya, saya pribadi sebagai mahasiswa manajemen merasa sangat terinspirasi. Saya belajar bahwa kesuksesan bukan hanya datang dari keberuntungan, tapi juga dari ketekunan dan juga keberanian untuk bermimpi besar meskipun banyak orang yang meremehkan. Nah, menjadi pemimpin bukan berarti harus selalu memerintah, teman-teman, tapi juga kita harus bisa mendengarkan, memberikan semangat, dan juga berjuang bersama tim. Menarik banget kan? Kalau kalian kira-kira siapa ya tokoh pemimpin yang menginspirasi? Untuk lanjut ke bagian berikutnya, kita akan next ke bagian kesimpulan pembelajaran nih. Nah, selama 1 semester mempelajari mata kuliah kepemimpinan, saya mendapatkan banyak sekali wawasan yang membuka pemahaman saya tentang peran pemimpin dalam organisasi maupun perusahaan. Nah, beberapa materi yang saya pelajari antara lain tentang teori klasik dan juga teori modern kepemimpinan, peran dan fungsi kepemimpinan, nilai dan etika kepemimpinan, gaya kepemimpinan serta implementasinya dalam berbagai situasi, serta bagaimana pemimpin membangun komunikasi, motivasi, serta kerjasama tim. Nah, dari itu semua, kesimpulan pembelajaran yang saya dapatkan adalah bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang kemampuan teknis, tapi juga tentang bagaimana kita mengolah diri, memahami orang lain, dan menghadirkan pengaruh yang membawa perubahan. Seperti kata Warren Bennis dalam bukunya tahun 1989 yang berjudul Leadership is the capacity to translate vision into reality. Yang dimana maksudnya tuh pemimpin sejati adalah mereka yang mampu mewujudkan visi menjadi langkah nyata yang berdampak. Dr. Zefrisal SEMM. Itu dia, meskipun memang selain dari banyaknya materi yang saya dapatkan selama pembelajaran kepemimpinan dalam semester ini, tentunya masih banyak banget pelajaran yang saya dapatkan dari terutama Bapak selaku dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan. Beliau banyak sekali memberikan pelajaran dengan implementasinya yang benar-benar nyata di kehidupan, serta bagaimana implementasinya bagi seorang pemimpin yang selayaknya seperti itu. Nah, saya juga ada satu kutipan motivasi menarik nih teman-teman dari Mac Anderson. Bunyinya tuh kayak gini: Great leadership usually start with a willing heart, a positive attitude, and a desire to make a difference. Nah, jadi maksud dari kutipan motivasi ini tuh adalah pemimpin yang hebat itu bukan yang sempurna, tapi yang punya hati dan juga niat untuk membuat perubahan. Oke, gimana teman-teman abis menyimak beberapa poin menarik tentang kepemimpinan yang sebelumnya sudah kita pelajari bersama?
Jadi demikian video pembelajaran dan juga penyampaian materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan, Bapak Dr. Andes Zefrisal, SEMM, atas ilmu dan juga bimbingannya selama 1 semester ini. Dan tentu saja terima kasih kepada teman-teman mahasiswa dan juga para penonton yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dan juga apa yang sudah kita pelajari bersama dapat bermanfaat dan juga menjadi refleksi bagi kita bersama. Sampai jumpa di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.